Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita masih mengulas satu game di Title Tuesday kawan. Untuk kali ini game yang akan kita ulas ini dari permainannya Iren Karisma Sukandar yang bermain di Title Tuesday sesi kedua tadi subuh. Pemenang sesi awal adalah Lee Kwang Lim, pemenang sesi keduanya adalah Hikaru Nakamura. Iren tidak bermain penuh kawan, dia mulai atau start mulai babak kedua. Mungkin dia terlambat. Jadi dia hanya bermain 10 game. Dari 10 game itu memetik hanya 4 kali menang. Sisanya 6 kali kalah. Dan permainan Iren yang akan kita ulas ini terjadi di babak ke-10 kawan. Langsung saja menghadapi seorang FIDE Master. Iren pegang putih mengawali dengan pion D4. Kuda F6 bermain dengan London System gajah F4. Ada pion B6. Jalur sampingan kawan. Mungkin kalian suka dengan permainan utama dengan pion E6K atau pion D5K, terserah kalian. Kita dapati dengan pion B6, Iren dengan pion C4. Gajah B7, kuda C3 terlebih dahulu. Setelah pion E6, di sini Iren melangkah kuda F3. Ada taktik pin gajah B4 kawan, dan menteri langsung backup kuda merupakan jawaban terkuatnya. Memilih dengan pion A3, gajah sikat kuda C3. Rusak struktur pion Iren kawan. Sayap menteri ini ada satu pion terpisah. Dia kehilangan kontrol kawan pada peta E4 sekarang. Rokade hitam. Iren pion H3 terlebih dahulu. Setelah pion D6, Iren pion E3. Buka jalan bagi gajah dan persiapan rokade di dua langkah berikutnya. Hitam melanjutkan pengembangan kuda BD7. Iren melangkah gajah tarik mundur ke H2 terlebih dahulu. Untuk menghindari tempo ya, atau menghindari serangan-serangan kuda. Setelah menteri E7, baru gajah E2, pion E5, tantang hitam kawan. Iren memilih amankan raja rokade, kemudian melangkah kuda E4, serang pion. Ada menteri C2, pion F5, backup kuda kawan. Dan juga untuk persiapan serangan nanti sayap raja langsung. Nah, pion C5 merupakan langkah kuat buat putih di sini kawan. Mengorbankan satu pion, buka ruang pergerakan bagi gajah pada ruang terang. Iren memilih dengan tantangan pertukaran. Ditahan, menteri keluar ke petak G5, persiapan jual beli dan ancamannya serius langsung. Iren gajah F3, yang kuat kuda kembali ke F3. Oke, gajah F3 untuk menekan kuda dan juga menekan gajah, pin gajah di belakang. Menteri mundur kawan, petak G6 untuk perkuat petak terangnya E4. Di sini hitam juga bisa memanfaatkan kelengahan putih dengan pertukaran kuda pukul kuda D2, gajah sikat gajah B7, kuda mendapatkan benteng F1, dan kalian langsung ambil, terserah. Kalau nggak mau ambil, mungkin ambil benteng terlebih dahulu, maka kuda akan caplok pion E3 kawan. Dengan dukungan menteri ya, melepaskan diri tekanan dari putih. Kalau diambil skak di sini, kalau nggak mau ambil, seumpama bergerak dengan apa, terserah, nanti benteng akan ambil gajah. Itulah opsi kuat buat hitam untuk melakukan pertukaran dengan cara seperti ini. Tapi tadi menteri G6, nah bisa didahului oleh putih pertukaran di peta E4, tapi memilih dengan langkah benteng F D1 Iren, bagus juga. Ada benteng AE8 untuk persiapan membuka lajur E di sini, berikan dukungan lebih sokongan bagi kudanya. Pion A4 lanjut Iren untuk membuat langkah menunggu kawan. Kemudian di sini ada pion A5 dan gajah yang sikat kuda E4. Ambil balik menggunakan pion. Sekarang gajah tidak mempunyai diagonal yang bagus, terblokade oleh pionnya sendiri. Itulah maksud Iren. Dan sudah saatnya kuda ini diberikan tempat untuk bergerak kawan. Dorong maju pion C5, berikan ruang. Memang sepertinya membuat langkah pengorbanan pion. Coba lihat, kuda ini juga kurang bagus posisinya. Iren melangkah kuda F1. Nah, di sini bisa dimanfaatkan menteri F7 atau angkat benteng dobling nanti di lajur F kawan. Tapi memilih dengan gajah 6 menyerang pion, kuda kembali ke D2. Ada kuda F6 sekaligus keluar dan jaga pionnya dari ancaman putih ini. Iren melangkah menteri B3, persiapan discover check. Raja langsung geser ke H8. Kemudian masih pion C5 langkah kuat kawan. Iren kembali dengan kuda F1-nya. Ada menteri F7 menekan pion ini kembali. Kuda kembali ke D2. Hanya mondar-mandir saja kudanya. Iren ini tidak tahu melangkah kemana.
kuda D7. Di sini Iren gajah G3 mulai keluar kawan untuk perkuat juga posisi pion dari ancaman hitam ini. Kuda kembali ke F6 untuk menjaga pionnya. Di sini ada benteng AB1. Mungkin pion C5 ya, masih langkah kuat untuk coba menantang pertukaran menteri. Tapi Iren coba keluarkan benteng AB1 terlebih dahulu. Ada kuda H5 serang gajah. Nah, Raja H2 ataupun juga dengan benteng F1 di sini langkah kuat juga kawan. Ya, kalau nanti dicaplok gajah ini ada laju F yang terbuka buat benteng putih. Iren raja naik ke petak H2 dan hitam caplok gajah. Ambil balik, menteri hitam menyusup ke baris kedua. Ada kuda caplok pion E4, ancam menteri, menteri ambil pion E3 ataupun juga kalian bisa melangkah menteri E2. Mungkin juga nanti juga menyerang pion ini kawan. Oke, langsung caplok saja ambil materi. Apa salahnya? Ada benteng E1 lanjut Iren. Menteri D3 mengincar pion yang di sini dan pion ini bisa didorong maju. Pion langsung didorong maju oleh Iren. Di sini pion E pukul pion D4. Kuda G5. Iren melakukan kesalahan kawan. Targetnya adalah peta F7 ya, dukungan dari menteri. Ya, di sini ada opsi untuk mengusir menteri dengan benteng AD1. Mungkin ada tantangan, terima saja. Iren keluar menyerang juga dengan kuda G5-nya. Nah, di sini targetnya, tapi ada gajah C4 masalahnya. Menteri mundur ke B2 atau kalian bisa melakukan pertukaran di sini, melakukan pengorbanan menteri ya. Skak, blokade, skak mat. Iren memilih menteri mundur ke peta B2, masalahnya pion dipukul pion C3. Menteri ke F2, tantang Iren. Kalau benteng meluncur, tentu sama tadi ya pola skakmatnya. Di sini menteri caplok benteng B1, lanjut hitam, langkah cerdas. Jadi Iren balas dengan langkah kuda F7 atau langsung dengan menteri ambil benteng, ambil balik, tetap Iren akan kalah ya. Kalah jumlah pion, sudah kalah banyak pion kawan. Iren melangkah kuda F7 skak. Gajah caplok, benteng caplok menteri B1. Terlihat Iren unggul menteri kawan. Masalahnya ada di sini. Gajah G6. Double attack terhadap menteri benteng di petak B1 juga. Iren melangkah menteri D4. Kenapa nggak dipertahankan benteng ini? Ya memang sulit untuk mempertahankannya ya. Kalau melakukan pergerakan menteri A2 jaga benteng tetap dicaplok menteri, dan di sini ada tusukan benteng E2 untuk mengawal pionnya kan, ataupun juga kedua benteng akan menusuk baris kedua. Hitam akan tetap unggul kawan. Sangat sulit untuk mempertahankan posisi, tapi Iren tidak mau menyerah, melangkah menteri ke D5 untuk coba rebut pion. Gajah ambil benteng B1, Iren caplok pion C3. Ada pion D pukul pion C5. Iren sudah kalah kawan di sini, nggak mau menyerah, dekati gajah, mundur ke G6, menteri C3, ada benteng D8, siap menyusup ya. Di sini pion H4, berikan ruang pergerakan bagi raja, masih belum mau menyerah Iren kawan, menteri C4, ada raja naik ke H7 dan menteri E6, lanjut Iren mencoba mendekati pion ini, mungkin ada benteng F7. Menteri C6 masih belum mau menyerah, mencoba ngeyel kawan, padahal posisi Iren juga sulit untuk mempertahankan posisinya. Menteri E6, ada benteng D6. Menteri caplok pion G4, masih mencoba Iren di sini. Ada benteng D4. Menteri naik ke G5, berikan dukungan bagi pionnya, mungkin ada benteng satunya ikut mengejar menteri, mundur ke petak G3. Nah, benteng ambil pion A4. Percuma, tidak bisa dorong pion kawan. Menteri mundur ke F2, masih ngeyel Iren. Jika di video kemarin lusa kita lihat Iren dalam posisi unggul, lawannya ngeyel, kali ini Iren yang ngeyel. Iren yang akan dipermainkan oleh lawannya. Benteng E4, ada menteri G3. Iren masih mau mencoba, pionnya bisa jatuh kawan. Raja mundur, caplok oleh benteng E. Siap mengejar raja kawan. Ada menteri F3. Nah, di sini ya kombinasinya. Ikuti nanti benteng F5,
memilih dengan benteng D4. Iren masih mencoba menteri E2, benteng F5. Iren wassalam. Iren wassalam, benteng caplok menteri. Tapi masih mencoba kawan Iren kawan, masih mencoba terus. Berikan benteng caplok Iren. Kita memilih promosikan menteri dan Iren mencoba mendapatkan posisi settlemate. Tapi percuma, nggak bisa settlemate kawan. Nah, bentar lagi dia kena skakmat oleh hitam. Kali ini Iren nggak mau ambil benteng. Iren dipermainkan, kasih benteng nggak mau ambil, ya sudah, cepat aja skakmat. Iren ngeyel, nggak mau kalah. Oke, itulah satu game dari permainan Iren Kharisma Sukandar. Dia kena skakmat di langkah ke-63. Kalau kalian gimana kawan? Apakah perlu di skakmat atau semua pion ini dorong saja menjadi menteri? Ya, sekarang posisinya bisa settlemate ya. Kalau nggak ingin settlemate sih, kalian dorong aja pindah benteng ini supaya nggak settlemate ya. Supaya nggak bisa settlemate, bisa riwa-riwi. Ini mungkin kalian geser benteng terlebih dahulu untuk berikan ruang pergerakan, atau tetap di sini tinggal dorong pion jadi menteri semua ya. Kalau lawan ngeyel nggak mau nyerah, ya silakan kalian jadikan semua pion kalian menjadi menteri. Oke, semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.